Bahkan ngerasa kalau semua suster di sana tuh kok macam sering pucat, sering kabur tiba-tiba gitu, nggak banyak komentar. Kenapa nih? Tapi karena nggak tahu mau nanya ke siapa, malam itu Hana memilih mendam semuanya, istighfar, meredam emosinya, dan lanjut beristirahat lagi. Besoknya sekitar jam 7 pagi, Suster Ica datang ke kamar Kinan. Dia ngecek suhu, dia ngasih obat seperti biasa. Cuman bedanya kali ini Suster Ica nggak langsung pergi, Wak. Dia justru berdiri di pinggir ranjang. Terus dia ngomong sama aku Nadia, "Bu, maaf Bu, mau nanya. Dengar-dengar Ibu Hana didatengin sama Suster Ani ya?" "Iya, emangnya kenapa?" "Bu, jadi gini. Suster Ani itu memang pernah kerja di sini, Bu. Cuman sekitar 20 tahun yang lalu." Aku tanya balik, "Oh, maksudnya dia udah nggak kerja di sini lagi? Terus kok bisa dia keluar masuk ruangan ini tiap malam? Emang nggak dijaga security? Kalian nggak lihat dia masuk?" Diam Suster Ica di situ Nadia. "Bu, Suster Ani itu udah meninggal dunia, Bu. 20 tahun yang lalu tuh. Dia meninggal di sini waktu shift malam." Apa nggak terkejut aku? "Hah? Serius Suster?" "Betul Bu. Makanya kami kaget waktu Ibu bilang ada suster yang datang malam. Kami pikir itu kawan-kawan kami. Tapi waktu Ibu bilang Suster Ani, disitulah Bu kami tahu Suster Ani udah meninggal Bu." Astagfirullahaladzim Sus. Pantesan setiap kali dia datang ke sini ada aja yang nggak enak di perasaan saya. Dia nggak macam-macam. Dia juga kayak suster biasa kok. Ini alasannya. Aduh Sus, udah. Saya minta pindah kamar. Nggak apa-apa. Turun kelas pun nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau lagi di kamar ini, kata si Hana. Hana mau pindah kelas. Pindah kamar. Saat itu juga pihak rumah sakit pun langsung berusaha mencarikan kamar lain untuk Hana. Tapi sorenya mereka baru ngabarin kalau semua kamar, mau itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 udah full, nggak ada yang kosong. Adanya besok Bu. Dan karena nggak ada pilihan lain, Hana pun terpaksa lah nginap di kamar itu setidaknya 1 malam lagi biar aku bisa pindah kamar. Tapi karena khawatir didatangin sama sosok Suster Ani ini, Hana nelpon Adam lah, dia cerita lah itu semua. Dengar itu, Bang Adam ikutan panik dan dia memutuskan untuk datang ke rumah sakit, nginap di rumah sakit nemenin Hana malam itu. Meski suasana kamar tetap sunyi, Hana merasa lebih tenang lah. Paling nggak dia ditemenin sama suaminya ya kan. Cuman nih Nan, walaupun udah ditemenin sama suami aku, nggak bisa tidur aku malam itu. Bisa tiap malam aku ngantuk terus kan. Malam itu aku terjaga sepanjang malam. Sampai akhirnya ketika waktu sudah menunjukkan pukul 00.25 menit ya. Mulai panik aku di situ. Wah, 5 menit lagi Suster Ani biasanya datang nih buat ngecek. Dia kan selalu datang 00.30 kan. Bentar lagi. Dengan tangan gemetar Hana terus berdoa semoga Suster Ani malam itu nggak datang lagi. Dan betul dong, ketakutan Hana malam itu nggak terbukti. Waktu jam sudah menunjukkan 12:30 malam, Suster Ani itu nggak datang lagi ke kamar mereka. Lega lah aku, alhamdulillah dia nggak datang malam ini. Tapi waktu aku udah mau tidur nih ya, dia nggak datang, udah mau tidur nih. Hana denger ranjang yang ada di sebelahnya Kinan yang lagi kosong ini berderit, Wak. Seolah-olah ada orang yang lagi naik ke ranjang. Aduh, merinding aku. Ya kan? Belum sempat Hana bereaksi, tiba-tiba ada suara perempuan yang membisik di telinga. "Jangan bilang siapa-siapa. Aku cuma mau bantu," kata dia. Ya Allah, mau teriak aku panggil suami aku, nggak keluar suara aku. Nah dia nge-freeze aku di situ, nangis aja yang bisa. Sesak dadaku, kedua tangan aku gemeteran, kaki aku dingin. Lumayan lama tuh nadaku nge-freeze. Nah dia sampai akhirnya apa? Pingsan. Hana pingsan di situ. Barulah sekitar jam 3 dini hari Hana terbangun perlahan, dan salah satu yang ngebangunin dia gara-gara itu jadwal ngukur kan. Pintu kamar terbuka, pelan tapi jelas terdengar di tengah sunyi itu. Pintu terbuka, tubuhnya masih lemas, kepalaku masih berat Nadia. Beberapa detik kemudian penglihatanku udah mulai jelas. Di dekat ranjang terlihat ada seorang suster yang masuk dan mulai ngecek suhu tubuhnya Kinan. Waktu ngecek jam udah jam 3. Oh ini berarti suster yang memang seharusnya, suster nyata lah yang seharusnya ngecek kan. Dia lihat ada suster itu lagi ngecek suhunya Kinan juga. Kinan gak nanya-nanya karena dia tahu ini pasti suster yang benar gitu. Datang kan di jam 3. Aku cuma bisa kutatap aja suster itu dalam diam karena lagi mencoba menenangkan diri setelah kejadian yang sebelumnya tuh loh Nat. Terus di saat yang sama Bang Adam juga kebangun. Bang Adam juga lihat tuh suster lagi ngecek. Dia sempat kaget waktu nengok si Hana, matanya sembab. Bang Adam langsung lah deketin Hana. "Kamu nangis sayang, kenapa?" Nah dengar pertanyaan itu, tangisan Hana yang dari tadi dia macam ditahan kan, dia shock kan, Wak, pecah lah situ. "Abang ayo pulang Bang, aku nggak mau di sini lagi, aku takut Bang, aku takut." Waktu aku nangis ini dia, yang anehnya suster yang lagi meriksa Kinan ini diam, dia nggak ngomong apa-apa. Harusnya bisa lah kan dia nanya, "Kenapa Bu, ada apa?" kayak gitu kan. Ini nggak, Wak, diam. Tapi meskipun suster itu diam, dari sorot matanya kelihatan kalau dia tahu sesuatu. Atau diperhatikan sama si Hana, memang Wak itu bukan suster Ani. Cuman suster itu diam aja, dia kayak, "Aduh kena nih ibu nih," kayak gitu loh. Dia cuma bilang, "Suhunya normal ya Bu." Dia beresin alat-alat, dia langsung keluar gitu aja. Nah setelah ditenangin sama Bang Adam, akhirnya Hana bisa tidur. Tidurlah. Keesokan paginya